Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pertama dan utama sekali, mari sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pada pagi hari yang berbahagia ini Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara daring pada saat sekarang ini. Baik, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, Bapak ingin bertanya kepada Ananda semuanya, apakah Ananda sehat selalu? Mudah-mudahan Bapak doakan, mudah-mudahan Ananda semuanya sehat dan juga dimurahkan rezeki dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik, sebelumnya akan Bapak sampaikan materi kita pada pagi hari ini adalah tentang pemahaman diri. Jadi kalau kita mengetahui tentang pemahaman diri ini, kita akan mengetahui tentang konsep diri. Karena kita harus paham diri kita sebelum kita memahami orang lain. Jangan sampai kita ingin dipahami saja tapi tidak memahami orang lain. Begitu juga sebaliknya. Kita ingin memahami orang lain tetapi kita tidak memahami diri kita sendiri, atau ingin dipahami oleh orang lain. Ini harus balance dia, ya, harus seimbang, harus memahami orang lain dan juga memahami diri sendiri. Tetapi sesuatu itu yang paling penting adalah harus kita memahami diri kita sendiri. Siapa kita, diri kita sebenarnya, ya. Makanya Allah juga menyampaikan pesan kepada kita, kenalilah diri kita sebelum kita mengenal Allah. Kita mengenal ciptaan Sang Pencipta kita. Ini harus tahu tentang diri kita, harus paham terhadap diri kita. Ya, kalau kita paham terhadap diri kita, siapa diri kita sebenarnya, berarti kita sudah ngerti terhadap diri kita. Kalau ada pertanyaan seperti ini, jadi banyak berbagai macam sudut pandang jawaban-jawabannya, ya. Tetapi nanti kita melihat dari sudut pandang pemahaman diri ini. Yang pertama adalah sudut pandang fisiologis dan secara spiritualnya. Kamu sering mendengar tentang pentingnya pemahaman akan diri sendiri. Siapapun memang harus mengenal dirinya sendiri. Namun pemahaman diri tersebut tidak bisa dicapai dengan mudah. Secara terus-menerus kita harus menggali siapa diri kita secara mendalam. Ya, kenali diri kita. Siapa diri kita? Jangan kita tidak tahu diri. Kalaulah kita tidak tahu diri terhadap diri kita, berarti kita tidak tahu tentang Sang Pencipta kita. Ya, maka timbullah kesombongan yang ada pada diri kita ini, Anda semuanya. Jadi bagaimana harus tahu tentang diri kita, siapa diri kita yang sebenarnya. Tapi kalau diri kita tidak mampu dalam hal ekonomi, jangan merasa minder, ya, atau merasa tidak percaya diri. Harus kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi, walaupun kita tidak memiliki harta, tetapi Allah memberikan kecerdasan kepada diri kita. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Percaya diri saja dalam kehidupan kita ini, ya. Jangan tidak percaya, oh saya orang susah, saya tidak mampu untuk sekolah. Tapi harus percaya diri, saya harus sekolah, saya bisa untuk mengejar cita-cita saya nantinya
untuk menjadi orang atau menjadi orang yang sukses baik dunia maupun di akhirat nantinya. Kalau hanya sekedar menjawab pertanyaan tentang identitas diri, tempat dan tanggal lahir, alamat, serta pekerjaan, dan sejenisnya, kita mungkin tak akan mengalami kesulitan. Namun sebenarnya, pahamkah kita terhadap diri kita sendiri? Siapa diri kita sebenarnya? Untuk apa aku lahir dan hidup? Ya, seperti apakah kehidupan kita nanti? Dan sebagainya. Nah, ini dia tentang pertanyaan-pertanyaan tentang pemahaman di diri. Ada 3. Yang pertama, siapakah diri kita sendiri? Yang kedua, untuk apa aku lahir dan hidup? Dan yang ketiga, seperti apakah kehidupan kita nanti? Nah, ini dia yang harus menjadi jawaban ya, yang harus kita jawab secara maksimal nantinya. Oke, untuk pertanyaan siapa aku atau siapa kamu, tentu akan beraneka jawaban dari setiap orang. Maka untuk menjawab semua itu, yang pertama jawabannya yaitu melalui spiritual, dan yang kedua adalah secara fisiologis atau secara psikologi. Ini dia. Oke, kita masuk yang pertama, siapa aku ini? Aku adalah, dalam pandangan secara spiritualnya, yang pertama itu adalah aku adalah makhluk ciptaan Tuhan yang disebut adalah manusia. Ya, kita adalah makhluk Tuhan disebut adalah manusia. Ada 3 pada diri manusia itu. Yang pertama adalah akal, budi, dan rasa setiap pada diri manusia. Ketiga ini harus memiliki keseimbangannya. Ya, maka makhluk yang mulia diciptakan oleh Allah adalah yang disebut manusia. Makhluk yang paling mulia dicipta di atas dunia ini adalah manusia, bukan hewan. Bahkan manusia itu lebih hina daripada hewan kalau dia tidak menggunakan yang pertama itu akal dengan sebaik mungkin. Maka Allah berfirman, ya ulaika balhum adal. Bahkan mereka itu lebih hina daripada hewan kalau akalnya tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Nah, ini Anda harus paham. Ya, contohnya manusia itu lebih hina daripada hewan kalau dia tidak menggunakan akal sebaik mungkin. Itu contohnya banyak di antara orang tua yang melakukan tindak asusila kepada anaknya, ya, dan juga ada yang membunuh anaknya. Hewan saja ya tidak akan mau membunuh anaknya, ya, apalagi manusia. Ini kita perbedaan antara hewan dan manusia. Dengan akal inilah perbedaan manusia dengan hewan itu. Dengan akal mereka tahu yang mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Yang benar dilakukan, yang salah jangan dikerjakan. Ya, maka kalau dalam Islamnya, secara pandangan spiritualnya, orang ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi takwa itu sendiri adalah mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Itu yang disebut dengan takwa kalau pandangan secara spiritualnya. Ya.
dan juga beriman. Ya, beriman dalam arti kata meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Iman selalu kita bawa di sekolah, iman selalu ada pada diri kita. Ya, contohnya seorang siswa yang lagi ujian, ya jangan melihat catatan kalau tidak diperintahkan oleh gurunya dari saat ujian. Ya, di situ Allah melihat ya kejujuran kita. Jujurnya kita dalam melaksanakan kegiatan ujian itu. Ya. Kalau kita mencontek, ya dilarang juga oleh gurunya yang mencontek. Kita lihat contek berarti kita tidak jujur. Dan kita juga tidak beriman. Maka oleh karena itu Allah ada ya dalam kehidupan kita ini, dimanapun kita berada, di sekolahkah namanya, di rumahkah namanya, berkata jujur dan juga berbuat jujur kepada kedua orang tua, karena Allah akan mencatat segala amal kebaikan kita setiap yang kita lakukan. Ya, jujur kita, berarti kita termasuk orang beriman. Di pasar begitu juga. Ya, kalau kita menjadi seorang pedagang, ya jangan mengurangi timbangan, karena Allah akan melihat kita jujur tidaknya dalam kita melakukan perdagangan itu atau melakukan jual beli. Kita punya kedai tetapi kita mengurangi timbangan, ya cabai kita kurangi, ya cabainya, sehingga kita tidak amanah atau tidak jujur. Jadi kita orang yang memiliki akal dan pikiran yang baik itu, maka dia gunakan akal itu dengan sebaik mungkin dan menjadikan dia orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia tentang siapa aku ini. Yang pertama, aku adalah makhluk ciptaan Tuhan yang disebut manusia. Ya, 9 bulan 10 hari Allah keluarkan kita dari alam rahim ibu kita, dan kita masuki dalam alam dunia yang penuh fana ini. Ya, jadi kita diciptakan oleh Allah adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghambakan diri kita kepada Allah di atas dunia ini, mencari amal dan ilmu sebanyak mungkin, ya, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berkualitas, ya, di hadapan Allah dan di hadapan manusia, ya. Ini tahapan-tahapan kita hidup di atas dunia ini. Ada masa anak-anak, ada masa bayinya, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, orang tua, ya, dan menjadi kakek nenek, dan juga akan kembali kepada alam kubur nantinya. Nah, begitulah proses dalam kehidupan manusia. Kita telah melewati 2 tahapan. Yang pertama alam rahim, dan yang kedua adalah alam dunia yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kedua adalah siapa aku ini? Aku diciptakan Tuhan sebagai tanda terbesar atas kuasanya di muka bumi, yang Bapak katakan tadi, ya. Kita tanda terbesar yang Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini, ya. Manusia yang pertama diciptakan Allah, siapa itu adalah? Siapa Anda? Adalah Nabi Adam alaihi salam. Manusia yang pertama diciptakan oleh Allah yang mengisi dunia ini, ya. Dan diciptakan oleh Allah itu Siti Hawa sebagai teman hidup Nabi Adam. Maka beranak pinaklah Adam dan Hawa di alam dunia ini, sampailah kita pada saat sekarang ini. Inilah manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang terbesar atas kuasanya di muka bumi ini. Yang ketiga, siapa aku ini? Aku adalah manusia yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjaga, mengelola,
dunia sehingga berkembang dan berarti bagi kehidupan seluruh makhluk ciptaannya. Ya. Apa maksudnya? Adalah kita disuruh oleh Allah untuk mengelola dunia, untuk menjaga dunia ini dengan sebaik mungkin. Ya. La tufsidu fil ard. Nah, ini dia, jangan membuat kerusakan. Janganlah kamu membuat kerusakan di atas permukaan dunia. La tufsidu fil ard. Jangan membuat kerusakan di atas permukaan dunia ini. Kalaulah kita merusak dunia ini, berarti tidak cinta kepada alam. Kalaulah alam dirusak, imbasnya kepada siapa? Kepada kita sendiri. Hujan ditebang, hutan ditebang, diambil pohonnya, ya, untuk keperluan manusia, tetapi tidak dilakukan penanaman kembali, ya, sehingga dampaknya kepada diri kita manusia ini terjadilah sebut dengan tanah longsorkah namanya, banjir bandangkah namanya, yang menghancurkan manusia yang ada di sekitarnya. Karena apa? Tidak pandai menjaga alam, tidak mengelola alam itu dengan sebaik mungkin. Maka jagalah alam itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka kalau kita ingin menebang, tetapi harus ditebang mana yang perlu-perlu saja, ya, yang baik-baik saja. Jangan semua ditebang. Ya, harus ditebang, pilih namanya. Mana yang baik, yang harus kita jadikan untuk bangunan rumah dan segala macamnya. Nah, inilah kepada Anda semuanya, jaga alam ini dengan sebaik mungkin, ya. Untuk siapa? Untuk kemaslahatan makhluk yang ada di atas dunia ini, ya. Makanya kalau kita tidak memperbaiki alam ini dengan sebaik mungkin dengan menanam pohon, maka kita akan sendiri akan terkena dampaknya dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita kelola dengan baik, maka alam ini bermanfaat bagi diri kita. Inilah, ya. Oke, yang selanjutnya, yang keempat adalah berdasarkan agamamu masing-masing mungkin bisa diberikan jawaban. Ya, mungkin dari pandangan menurut agama lain tentang siapa aku ini mungkin berbeda-beda. Agama Islam, ya, ajaran agama Islam seperti inilah pandangannya tentang siapa aku ini. Mungkin dari yang non muslim mungkin ada pandangan lain, ya. Dan juga kepada agama-agama lain mungkin tetap jalin ukhuwah persaudaraan, ya, dengan agama-agama yang ada di Indonesia ini dengan sebaik mungkin, sehingga kehidupan beragama itu secara kehidupan yang harmonis dan damai. Inilah pada Anda semuanya tentang pertanyaan siapa aku ini, ya. Jawabannya yang pertama itu adalah aku adalah makhluk ciptaan Tuhan yang disebut adalah manusia. Yang kedua adalah aku ciptaan Tuhan sebagai tanda terbesar atas kuasanya di muka bumi. Yang ketiga adalah aku adalah manusia yang diberi tanggung jawab untuk mengelola, ya, sehingga berkembang dan berarti bagi kehidupan seluruh makhluk ciptaannya. Dan yang keempat, setiap agama pasti berbeda-beda tentang pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban tentang siapa aku ini. Ya, mungkin itu saja kepada Anda semuanya. Untuk minggu depan kita akan masuk pada materi yang selanjutnya. Itu saja dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK dan salam sehat selalu.